Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana Felicita dari kelas AK19G NIM 1057311251119. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah akuntansi sosial dan lingkungan, di mana materinya yaitu pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 11. Baik, langsung saja. Pertemuan 9 yaitu audit lingkungan. Definisi audit lingkungan. Audit lingkungan adalah sebuah pemaksaan sistematis untuk menilai tanggung jawab lingkungan perusahaan. Itu bertujuan untuk mengidentifikasi kepatuhan lingkungan, memverifikasi kesenjangan implementasi tanggung jawab lingkungan, apakah memenuhi tujuan yang dinyatakan bersama dengan tindakan korektif terkait. Selanjutnya, jenis-jenis audit lingkungan. Yang pertama, audit kepatuhan lingkungan. Mengevaluasi kinerja lingkungan dan praktik pertanggungjawaban lingkungan perusahaan, apakah perusahaan telah memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan lain seperti ISO. Yang kedua, audit manajemen lingkungan. Memverifikasi apakah perusahaan telah memenuhi tujuan, kebijakan, dan kinerja lingkungan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga, audit lingkungan fungsional. Berfokus pada satu elemen atau dampak kegiatan tertentu seperti audit pengelolaan air limbah, bahan, dan pemantauan kualitas udara. Tata cara audit lingkungan. Pendahuluan, pra-audit, kegiatan lapangan, pengujian, evaluasi hasil temuan, dan pertemuan akhir. Manfaat audit lingkungan. Ada juga manfaat dari audit lingkungan, yaitu memberi manajemen informasi tentang pengelolaan dan kinerja lingkungan perusahaan sebagai input untuk mengambil keputusan. Mengidentifikasi risiko terkait tanggung jawab lingkungan dan mengambil tindakan untuk mengamalkannya. Mengidentifikasi kelemahan sistem manajemen lingkungan sebelum menyebabkan masalah. Mengembangkan budaya organisasi dan meningkatkan kesadaran lingkungan di antara orang-orang di dalam perusahaan. Mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dalam pengelolaan dan kinerja lingkungan. Pertemuan 10 yaitu lingkungan hidup dalam kerangka CSR dan Sustainable Development. Lingkungan hidup dan entitas bisnis. Sering kita dengar adanya tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang ditujukan pada perusahaan-perusahaan mengenai kasus perusakan atau pencemaran lingkungan hidup akibat dari aktivitas bisnisnya. Sebagai contoh, PT Newmont Minahasa Raja yang telah beroperasi sejak tahun 1987, pada tahun 1997 mendapatkan tuntutan dari nelayan buyut akibat pembuangan limbah-limbah beracun ke laut yang mengakibatkan Teluk Buyut tercemar, hingga pada akhirnya ditutup pada tanggal 30 Agustus 2004. Tetapi sampai sekarang masih meninggalkan pencemaran di kawasan Teluk Buyut. Konsep CSR. Konsep CSR menurut Kamus Online Wikipedia, CSR merupakan suatu konsep bahwa suatu organisasi yang khususnya, tapi tidak terbatas pada perusahaan, memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan pelanggan, karyawan, pemegang saham, ekologis dalam segala aspek dari usahanya. The International Organization of Employers mendefinisikan CSR sebagai inisiatif by companies voluntarily integrasi social and environmental concerns in their business operation and
in their interaction with their stakeholders. Dimensi CSR. Perusahaan dalam menjalankan CSR harus memperhatikan keseimbangan ketiganya. Tidak boleh ada trade-off dalam jangka panjang di antara ketiganya. Dan ketiganya harus mengalami kemajuan. Pemangku kepentingan perusahaan dalam menjalankan CSR harus memperhatikan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternalnya, dan mencari keseimbangan terbaik bagi pemuasan seluruh kepentingan mereka. Pengaturan dan pelaksanaan CSR di Indonesia. Pelaksanaan CSR sampai sekarang masih bersifat sukarela atau voluntary. Beberapa perusahaan tidak menjalankan program-program CSR karena melihat hal tersebut mungkin hanya sebagai bagian pengeluaran biaya cost center. Tetapi untuk sekarang sebenarnya pandangan tersebut sangat keliru. Meskipun CSR tidak memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek, namun CSR sebenarnya memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung. Peraturan dan pelaksanaan CSR di Indonesia Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 74. Motivasi perusahaan menjalankan CSR. CSR dalam perusahaan bertujuan untuk memberikan nilai pada masyarakat, berpartisipasi dalam kesadaran lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan yang bekerja di perusahaan bagi perusahaan untuk diterapkan. Perusahaan yang melakukan CSR akan lebih baik secara keseluruhan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. CSR dan Sustainable Development. Program CSR adalah sebuah investasi dari perusahaan-perusahaan untuk pertumbuhan dan kelanjutannya, atau sustainability. Perusahaan dan tidak hanya dilihat sebagai sarana mencari keuntungan atau biaya, cost center, melainkan sebagai sarana mencapai keuntungan profit center. Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Materi ke-11 yaitu lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Perjanjian perdagangan bebas. Perjanjian perdagangan bebas adalah fakta antara dua atau lebih negara untuk mengurangi hambatan impor dan ekspor di antara mereka. Konsep perdagangan bebas adalah kebalikan dari proteksionisme perdagangan atau isolasi ekonomi. Politik dan hubungan internasional dalam lingkungan bisnis nasional. Elemen lingkungan politik yang relevan adalah peranan pemerintah dalam perekonomian, ideologi politik, dan hukum, hubungan internasional, dan hubungan antara pemerintah dan bisnisnya pada umumnya. Permasalahan politik merupakan permasalahan yang sangat penting bagi perusahaan internasional. Bahkan banyak sekali perusahaan yang melakukan analisis politik sebelum menanamkan modalnya. Peta politik dan kegiatan bisnis nasional. Peran politik, hubungan internasional, dan penegak HAM suatu negara sangat mempengaruhi kondisi kegiatan bisnis. Hal ini dapat dilihat dari adanya situasi saat adanya rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat di Indonesia. Ilustrasi iklim investasi Indonesia. Kedatangan Presiden Obama ke Indonesia menurut dari standar Kester Ban Fauzi Iksan secara ekonomi berdampak kecil. Menurutnya hal itu tidak terlepas dari 3 lembaga pemeringkatan dunia yang memberi indikasi positif bagi Indonesia.
Penegakan HAM dan corporate responsibility. Perlindungan dan penegak HAM telah menjadi isu penting. Bukan hanya negara yang diminta adalah mendukung pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan HAM di Indonesia. Namun peranan sektor usaha pun juga diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut. Analisis hubungan politik. Perdagangan bebas, HAM, dan corporate responsibility. Perlindungan dan penegakan HAM telah menjadi isu penting, bukan hanya negara yang diminta untuk mendukung pemenuhan, pemajuan pun juga diharapkan. Baik, itulah pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.